Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pada minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Tema kita adalah lahan yang siap digarap Tuhan untuk menghasilkan buah. Injil Matius merupakan satu dari keempat Injil yang mengajarkan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Matius memperkenalkan Yesus sebagai penggenapan nubuat para nabi tentang Mesias. Di dalam Yesuslah kemuliaan kerajaan Allah itu akan kelihatan, serta dengan mengikut Dialah maka manusia layak menjadi bahagian dari kerajaannya. Di dalam nats firman Tuhan Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23, saya menggambarkan seperti tanaman yang saya pegang ini, yaitu kangkung. Kangkung ini bertumbuh yang awalnya adalah dari benih yang kecil, tetapi menjadi besar dan besar. Akhirnya dia tumbuh, akarnya, batangnya, dan daunnya, sehingga kita dapat mengkonsumsinya menjadi makanan atau sayur yang sehat dan berguna untuk tubuh manusia bahkan hewan. Dan jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti biasa di masa Yesus berada, pasti banyak orang yang berbondong-bondong untuk mendengar ajaran Yesus dan ingin melihat keajaiban-keajaiban yang Yesus lakukan. Nah, pada saat ini firman Tuhan ini mengingatkan 4 gambaran sebagai respon orang yang menerima ajaran tentang kerajaan surga. Pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan, dimakan burung sampai habis. Kedua, benih yang jatuh di bebatuan, tumbuh namun segera layu dan mati karena sinar matahari. Ketiga, benih yang jatuh di semak duri, tumbuh namun mati dihimpit oleh semak duri itu. Dan yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik dan subur, tumbuh dan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Melalui perumpamaan ini, Yesus menjelaskan bahwa benih yang ditaburkan adalah firman Allah atau firman tentang kerajaan Allah. Namun firman itu tidak memberikan hasil yang sama di semua tempat karena tergantung pada tanah, media di mana firman itu ditaburkan. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan oleh burung sampai habis. Salah satu dari jenis tanah itu adalah tanah di pinggir jalan, yang menurut penafsir adalah orang yang meskipun mendengar firman Allah tetapi tidak mengertinya. Yang dimaksud dengan tidak mengertinya dapat kita ketahui melalui konteks dari perumpamaan ini. Kata bahasa Yunani yang dipadankan dengan mengerti dalam ayat di atas kata kerja sunemi, yang dipergunakan 6 kali dalam Matius 13 dan 5. Di antaranya berkaitan dengan perumpamaan kita. Dalam Matius 13 ayat 13 sampai 15 mengatakan, sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mendengar dan mendengar. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Suniemi, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap, sebab penyebab mereka tidak mengerti meskipun mereka mendengar. Hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya,
dan mengerti, suneni dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Seharusnya dengan telinga orang mendengar firman, dengan hati, bagian dalam diri kita dan pikiran kita, orang mengerti firman. Namun yang dimaksudkan dalam perumpamaan ini bukan sekedar pemahaman mental yang sederhana. Yang dimaksud adalah pemahaman penerimaan akan firman Allah dengan segenap hati dan dengan segenap pikiran kita yang terdalam. Pada hati yang telah menebal, firman Allah seakan jatuh di pinggir jalan. Firman itu tidak akan tumbuh, apalagi menghasilkan buah. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, namun menolaknya, sehingga bila mengambil kesempatan untuk menggugurkan firman itu dari hatinya sampai habis, sehingga sia-sialah firman itu. Dia hanya mendengar, tapi tidak berdampak kuasanya dalam hidupnya, tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Yang kedua, benih yang jatuh di dalam bebatuan. Di bebatuan tumbuh tapi layu oleh sinar matahari karena tanahnya tipis. Benih dapat tumbuh di dalam beragam jenis tanah, namun ada jenis tanah yang membuat benih tidak dapat bertahan atau menghasilkan buah. Salah satu jenis tanah itu di mana benih yang sekalipun pada awalnya cepat segera tumbuh, namun pada akhirnya tidak dapat bertahan, adalah benih yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Penyebab benih tidak dapat bertahan di sana karena batu-batu tidak memungkinkan benih untuk berakar, sehingga tidak menyerap air. Seperti yang kita lihat, tanah yang berbatu-batu adalah orang-orang yang mendengarkan firman, karena menerimanya, bahkan menerimanya dengan penuh antusias dan gembira. Namun ini tidak berlangsung lama, karena begitu terjadi penindasan, kesulitan, tantangan, rintangan, orang-orang ini murtad, tidak bersyukur lagi, tidak bergembira lagi, menjauhkan diri dari Tuhan. Bahkan juga segera mereka meninggalkan persekutuan, membuat mereka jatuh dan mereka lemah dalam penganiayaan dan penindasan, sehingga iblis melakukannya terhadap mereka. Mereka pun segera jatuh. Godaan dari luar menghancurkan dirinya. Kejahatan iblis yang menggoncangkan, menggodanya, menjauhkan diri, menghambat pertumbuhan benih, dan akhirnya mati. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, hanya semangat yang menggebu-gebu. Namun ketika mereka menghadapi tantangan, komitmen hilang, tekad yang kuat dan teguh, pondasi yang tertancap kuat itu tidak ada, dan akhirnya roboh ataupun musnah. Yang ketiga adalah benih yang jatuh di semak duri. Tumbuh tapi mati dihimpit semak duri. Tanah ketiga yang ke atasnya benih ditaburkan adalah di tengah semak duri. Benih yang jatuh di tanah ini dihimpit sehingga ia tidak berbuah. Masalahnya adalah mereka menyimpan firman Tuhan di dalam hati mereka, namun menyimpannya bersama-sama dengan hal-hal lain, seperti kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal-hal lain, bahkan menjadi kekhawatiran dan keinginan ini dan itu untuk mengatasi firman Tuhan. Hal-hal itu akhirnya menjadi duri bagi pertumbuhan firman, menghimpit dan membuatnya tidak berbuah. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita menerapkan dan menempatkan kekhawatiran di posisi teratas dalam hidup kita, kita terpedaya oleh kekayaan atau keinginan untuk mengejar kesenangan duniawi dan hal-hal lain, maka benih firman itu terhimpit dan tidak akan berbuah. Menjadi seorang Kristiani yang tidak berbuah lebih merupakan sebuah ironi. Yesus sendiri berkata bahwa berbuah adalah bukti
seseorang itu adalah murid Kristus. Mereka yang tidak berbuah, mereka yang mengejar keinginan duniawi sehingga tidak berbuah, bukanlah murid Kristus. Orang seperti ini lebih tepat dikatakan orang Kristen yang bukan pengikut Kristus. Dan yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang subur, tumbuh dan berbuah berlipat ganda. Kita telah mempelajari 3 hal jenis lahan atau tanah. Di atasnya ada benih firman yang ditaburkan. Sayangnya tak satu pun dari ketiga tanah itu dapat membuat benih itu berbuah. Namun keempat jenis yang kali ini mengumpamakan seperti apa yang tanah yang baik, yang menghasilkan buah berkali lipat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yesus menjelaskan makna benih yang keempat ini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu, mengerti, dalam bahasa Yunani suneimi. Oleh karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Seperti yang kita ingat, kategori orang pertama tidak dapat mengerti dan menerima firman karena hati mereka tebal dan keras. Sebaliknya, orang-orang yang masuk kategori berbuah, mengerti firman dan menyimpannya dalam hati dengan baik. Kategori yang berbuah ini memiliki apa tidak memiliki oleh yang ketiga kategori yang tidak berbuah. Jadi jika orang kategori pertama memiliki hati yang keras, di sini mereka memiliki hati yang baik. Jika orang kategori kedua tidak memiliki ketahanan, segera jatuh begitu terjadi penindasan, di sini mereka memiliki ketekunan. Mereka mengeluarkan buah dalam ketekunan seperti yang dikatakan ayat di atas, dan tidak mudah menyerah. Jika pada orang yang kategori ketiga firman Tuhan dihimpit oleh segala macam kekhawatiran dan berbagai keinginan lain menempati posisi tertinggi di sini, firman Tuhan disimpan dalam hati mereka. Ini kategori yang keempat, dan firman itu menduduki tempat tertinggi di dalam hati mereka dan tidak tergantikan oleh hal-hal lain. Inilah kategori yang berbuah, dan biarlah kita semua menjadi orang-orang yang termasuk dalam kategori ini, sehingga kita dapat menghasilkan buah bagi Allah dan sesama kita. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada pohon yang berbuah dengan instan, begitu ditanam. Tetapi ada proses yang harus dialami dan dihadapi. Benih firman harus ditanam di lahan hati yang tulus dan mau menerimanya. Benih yang ditanam harus mengalami perubahan untuk menjadi tunas. Lahan harus dipupuk dan disiram sehingga tunas bertumbuh dengan baik. Pertumbuhan dan pemeliharaan yang baik akan menghasilkan buah yang baik pula. Tentu dalam proses ini akan banyak tantangan yang dihadapi, hama, cuaca, dan sebagainya. Buah yang baik akan memberi gizi dan kesehatan bagi orang yang menikmatinya. Maka buah iman orang Kristen yang baik dan benar juga akan mendatangkan sukacita dan berkat bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Orang Kristen yang berbuah adalah yang mau mendengarkan firman Tuhan, mengerti dan melakukan perintah Tuhan dan firman-Nya. Dia mau melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita adalah lahan yang ditabur oleh benih firman Tuhan. Apakah kita akan tetap bertahan sampai akhir hidup kita, dan bahkan kita menghasilkan buah, berdampak kepada sesama kita, menjadi berkat dan sukacita, terlebih-lebih di dalam keadaan orang-orang yang menderita, orang-orang yang dalam keadaan krisis, sulit, dalam keadaan
kiranya kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan, jadikanlah kita lahan yang menghasilkan berkat dan membawa sukacita, damai bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Firman Tuhan mengajarkan kami bahwa ada banyak sekali contoh-contoh lahan ataupun media yang menghambat pertumbuhan benih itu. Biarlah kami boleh menjadi media, tanah, lahan yang subur, dan akhirnya benih itu tumbuh, menghasilkan buah dan dinikmati bagi banyak orang, memberkati, menyegarkan, membawa damai, memberi kesehatan, memberi pengaruh positif, dan bersukacita, bersorak-sorai di dalam Kristus.